Kebakaran hebat sebuah bengkel servis dan restorasi sepeda motor ludes dilalap si jago merah di kawasan perumahan elit Kahuripan Nirwana, Sidoarjo Minggu dini hari tadi. Api berkembang sangat cepat hingga mengepulkan asap pekat. Pemilik bengkel diketahui sedang tidak berada di tempat, namun warga baru menyadari saat kobaran api sudah membesar dan menguasai seluruh bagian bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sebanyak 22 unit sepeda motor milik pelanggan hangus tak tersisa hingga hanya menyisakan kerangka besi. Niat akan menolong temannya yang terseret arus Sungai Musi, Raka 14 tahun tewas tenggelam. Setelah tim gabungan dari Basarnas, BPBD, Damkar, serta TNI Polri dan juga masyarakat melakukan pencarian dengan cara menyisir ke permukaan air dan juga penyelaman. Remaja 14 tahun yang tenggelam di Sungai Musi berhasil ditemukan di dasar sungai yang tidak jauh dari lokasi awal saat tenggelam dengan kondisi sudah meninggal dunia. Korban ini sendiri tenggelam saat berupaya menolong rekannya yang terseret arus ketika berenang di Sungai Musi. Seorang terduga pelaku curanmor meronta hingga menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah menggelar patroli malam di kawasan Kemayoran. Dari tangan terduga pelaku, petugas mengamankan satu set kunci letter T, sepeda motor diduga hasil curian, serta ponsel diduga hasil tindak kejahatan. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku curanmor itu selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Selamat siang pemirsa, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Hari ini kita merah putih nih Sita. Iya, betul sekali dulu ya. Kita baru banget di sini ya. Baru di banget hari nih. pertama Aki Siang kita. Perkenalkan saya Ninda Febiola dan rekan saya Sita Paprika. Kami khusus mengisi Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 dan kami akan membahas terkait lomba-lomba lucu yang ada pada hari ini Sita. Betul. Mungkin ada apa aja sih sepertinya? Kayaknya ada lomba adu guling itu yang mungkin Adu yang jatuh guling. yang kalah masuk sungai. Masuk Seperti sungai. itu. Tapi sebelumnya kita punya informasi pertama. Dari Sita dulu dia ada apa kita di sini? Nah, informasi pertama ini ada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur yang berlangsung meriah dan hikmat. Upacara pengibaran bendera tersebut juga turut disaksikan sejumlah warga yang hadir langsung di Plaza Seremoni. Sebanyak 3.500 peserta membadati Plaza Seremoni di IKN untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari pegawai Otorita IKN, TNI, Polri hingga sejumlah investor yang turut membangun IKN. Pasukan pengibar bendera tahun ini dikerahkan sebanyak 52 personel yang terdiri atas 46 putra-putri terbaik Kabupaten Kutai Kartanegara serta 6 siswa-siswi SMA Taruna Nusantara IKN. Melalui peringatan kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara ini, seluruh elemen bangsa diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi untuk membangun IKN. Berikutnya pemirsa, suasana khidmat dan penuh semangat menyelimuti kawasan Monas hingga Istana Merdeka dalam acara Kirap Merdeka ke Bendera Merah Putih. Ribuan warga yang hadir antusias menyaksikan rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kirap Bendera Merah Putih dimulai dari kawasan Monumen Nasional atau Monas pada Senin pagi. Dua Purna Paskibraka Duta Pancasila membawa bendera merah putih dari kawasan Monas dan bergerak menuju ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana Garuda Prabayeksa. Kirap Bendera Merah Putih berlangsung meriah dengan pengawalan sejumlah pasukan. Barisan terdepan terdiri atas 45 pasukan motor kawal polisi militer. Rombongan juga dikawal Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian.
114 personil resimen kavaleri berkuda Ronggolawe, serta 78 pasukan kerajaan Nusantara. Pemandangan kirap semakin menarik dengan perpaduan pasukan motor kawal, pasukan berkuda, drum corps, hingga kereta kencana Garuda Prebayaksa yang membawa rombongan menuju ke Istana Merdeka. Lagi-lagi perempuan juga ada di situ, bangga sekali. Antusiasme masyarakat juga terlihat sejak pagi. Sejumlah warga bahkan telah berada di sekitar kawasan Monas sejak subuh demi menyaksikan langsung prosesi kirap. Yang tadi sudah dinaiki, Purna Paskibraka Duta Pancasila saat ini sudah sampai di hadapan Anda. Di kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila. Sekitar pukul 9 pagi, rombongan kirap bendera merah putih tiba di Istana Merdeka. Ke halaman Istana Merdeka Jakarta. Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025. Dua Purna Paskibraka pun menyerahkan sang bendera merah putih dan teks proklamasi kepada perwira Pas Pampres. Dan bendera negara Sang Merah Putih. Prosesi ini pun menandai berakhirnya perjalanan kirap bendera merah putih. Untuk acara juga Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi untuk melakukannya. Ya. Paul dan juga Usai prosesi saudara. kirap bendera merah putih, warga disuguhkan dengan ragam kesenian tradisional. Penampilan para penari berlangsung meriah dengan gerak tari yang kompak dan berirama. Usai penampilan kesenian tradisional, warga pun disuguhkan dengan atraksi terjun payung yang dilakukan oleh prajurit Kopassus TNI. Para peterjun siap melaksanakan exit dan 81 tahun kemerdekaan. Kibaran bendera merah putih di udara menjadi pemandangan yang menarik perhatian masyarakat yang hadir. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan Para penerjun yang berhasil mendarat di Monas pun disambut oleh tepuk tangan dari warga. Happy Landing. Kita saksikan bersama. Tim TV One mengabarkan. Long final persiapan untuk melaksanakan pendaratan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bendera merah putih. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para peterjun Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Peringatan detik-detik kemerdekaan dan pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka berlangsung khidmat yang dihadiri oleh pejabat dan masyarakat dari berbagai kalangan. Presiden Prabowo membacakan naskah teks proklamasi dan menjadi inspektur upacara. 3 anggota Paskibraka berhasil mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Krok!
Nah, Sita, berikutnya ada yang gak kalah meriah nih dari hari itu, Dinda? perayaan kemerdekaan Indonesia, yaitu ada parade pesawat tempur dan helikopter TNI dan Polri memeriahkan perayaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Atraksi ini ditampilkan di langit kawasan Monas dan Istana Negara Jakarta. Hadirin yang kami hormati, akan kita saksikan demo udara yang menggambarkan semangat, kemampuan serta kesiapan prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Rangkaian atraksi parade flypast pesawat tempur memeriahkan perayaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Gabungan Tentara Nasional Sejumlah pesawat dan helikopter TNI dan Polri membawa bendera merah putih di langit Jakarta. Membawa sang saka merah putih, bendera kebanggaan yang merupakan simbol kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita alihkan pandangan ke langit Jakarta. Atraksi udara kemudian dilanjutkan dengan flypast helikopter gabungan TNI dan Polri dengan call sign Nusantara Flight. Formasi helikopter melintas di hadapan para tamu undangan sambil membawa bendera merah putih dan logo 81 kemerdekaan RI. Dari kami, Giant Flag Formation, bendera merah putih. Formasi ini akan terbang menanjak membentuk lingkaran vertikal di angkasa, kemudian melintas tepat di atas Istana Merdeka Jakarta, bagaikan kepakan sayap sang Garuda. Hadirin yang berbahagia, kita sambut dari depan Istana Merdeka, mahakarya anak bangsa, sayap Garuda. Wonderful, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Manuver bombas akan menciptakan efek visual seperti bom yang meledak dan menyebar ke berbagai arah, serta membentuk pola yang dinamis di langit Indonesia tercinta. Formasi Nusantara Flight terdiri atas 1 helikopter EC-725 Karakal, 3 helikopter AF-64E Apache dari TNI Angkatan Darat, kemudian 2 helikopter AS-565 Panther dari TNI Angkatan Laut. Hadirin yang kami hormati, datang dari sebelah kiri podium kehormatan dengan penuh rasa bangga. Terimalah salam hormat dan bangga kami, Nusantara Flight. Bendera merah putih dan logo 81 yang dibawa dalam formasi tersebut melambangkan semangat kemerdekaan dan kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam memperingati 81 tahun perjalanan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Tim TV One mengabarkan. Dari kami, The Jupiter, Cascade, ready now! Wonderful, The Jupiter, Indonesian Air Force Aerobatic Team, Dirgahayu Republik Indonesia, salam swabara bangsa, dan salam The Jupiter. Merdeka! Warga perbatasan Indonesia Timur Leste di Belu NTT mengarak dan membentangkan bendera raksasa berukuran 81 kali 2 meter. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang dan kami masih akan memberikan informasi terkait Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Salah satunya dalam segmen ini warga perbatasan Indonesia Timor Leste di Belu NTT mengarak dan membentang bendera raksasa berukuran 81 kali 2 meter. Sementara terlihat suasana berbeda di kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ribuan bendera merah putih membentang sepanjang 6 kilometer. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terlihat suasana berbeda di kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ribuan bendera merah putih membentang sepanjang 6 km, menciptakan pemandangan yang penuh semangat kebangsaan dan juga persatuan.
Untuk pertama kalinya, seluruh ruas jalan di pusat kota dibalut warna merah dan putih, menciptakan suasana semarak dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi, kibaran merah putih sepanjang 6 km menjadi pesan tentang harapan akan kedamaian, persaudaraan, dan juga kemajuan daerah. Lebih dari sekedar hiasan kemerdekaan, hamparan merah putih di jantung kota DKI menegaskan semangat masyarakat Papua Pegunungan dalam merawat persatuan dan juga mengisi kemerdekaan. Dalam perayaan HUT RI, ratusan warga dan siswa di perbatasan Indonesia Timur Leste di Kabupaten Belu NTT menggarak bendera merah putih berukuran raksasa 81 x 2 meter. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjunjung tinggi kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak saja bergarak bendera merah putih, warga juga mengusung serta menancapkan bendera ukuran kecil di sepanjang jalan dari wilayah Silawan menuju ke PLBN Motaain, Belu atau berjarak lebih dari 5 km. Perarakan bendera berukuran raksasa ini juga diikuti anak-anak sekolah dasar, TNI dan juga Polri serta masyarakat yang bermukim di sepanjang garis perbatasan kedua negara. Tim TV One mengabarkan. Upacara bendera juga dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya ada di kota Parepare, Sulawesi Selatan yang memiliki cara tersendiri merayakan kemerdekaan, yaitu dengan menggelar upacara di tengah laut. Komunitas renang di kota Parepare, Sulawesi Selatan memiliki cara tersendiri merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar upacara di tengah laut. Sebelum upacara dimulai, para peserta terlebih dahulu berenang sambil membawa bendera merah putih sepanjang 45 meter dengan jarak tempuh mencapai 800 meter. Di atas perairan Teluk Parepare, para peserta mengikuti rangkaian upacara dengan hikmat. Bendera merah putih dikibarkan sebagai simbol semangat kemerdekaan yang tak terbatas ruang dan tempat. Tak hanya mengibarkan bendera, para peserta juga membentangkan kain merah putih sepanjang 45 meter. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara berlangsung hikmat di halaman Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung, Jawa Barat. Upacara dihadiri perwakilan Kantor Kementerian Agama dari berbagai kabupaten kota di Jawa Barat, serta jajaran aparatur sipil negara ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 11 aparatur sipil negara ASN menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya pada rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari kota Parepare, Sulawesi Selatan dan Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Dari cek kesehatan darah yang digelar di kawasan Malioboro, Jakarta, tepatnya ini merupakan... Wah, Sita, seru sekali tentunya ya, beragam kemeriahan diadakan di berbagai negara ya, di berbagai daerah di Indonesia juga. Nah, berikutnya memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Beragam acara juga dan lomba digelar di berbagai daerah. Puluhan nelayan mengikuti lomba balap perahu di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Jayapura, Papua digelar Festival Budaya Kuliner dan UMKM. Suasana berbeda terlihat di objek wisata Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. Puluhan nelayan mengikuti lomba balap perahu dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta beradu cepat mengendalikan perahu mereka menuju garis finish. Sorak-sorai warga dan wisatawan pun mengiringi jalannya perlombaan. Meski baru pertama kali digelar, ajang ini berlangsung meriah. Lomba balap perahu juga menjadi momen silaturahmi bagi para nelayan dan warga. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, lomba balap perahu ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin dan meningkatkan daya tarik wisata Waduk Kedung Ombo. Semangat kebinekaan mewarnai Festival Budaya Kuliner dan UMKM yang digelar pemuda Tabi bersama dengan sejumlah paguyuban Nusantara di lapangan Trikora Abepura, Kota Jayapura, Papua. Tak hanya menampilkan keberagaman budaya dan kuliner, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Festival ini menjadi simbol energi dan kebersamaan antara pemuda lokal dan berbagai paguyuban masyarakat di Kota Jayapura, sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan dalam suasana aman dan penuh persaudaraan.
Hari ini dalam menyongsong HUT negara kita, Republik Indonesia yang ke-81, kita dari Presiden Pemuda Databi menggandeng teman-teman dari paguyuban yang ada tinggal di Kota Jayapura untuk melaksanakan ini festival kuliner dan budaya. Berbeda dengan daerah lain, warga di Kabupaten Pandeglang, Banten membuat nasi tumpeng merah putih di momen perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Anak-anak dan orang tua terlihat sangat antusias merayakan HUT kemerdekaan dengan menggunakan pakaian adat hingga pakaian yang unik sambil membawa nasi tumpeng merah putih lengkap dengan berbagai lauk pauk. Nasi tumpeng merah putih ini dibuat sebagai tanda syukur serta harapan masyarakat agar Indonesia semakin maju melalui swasembada pangan. Tim TV One mengabarkan. Nah Ninda, ini tadi yang saya spill di awal tadi, lomba adu pukul guling. Warga menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 dengan berbagai perlombaan yang unik dan lucu. Lomba adu pukul guling yang digelar di Sungai Dinoyo, Surabaya pada Senin siang, para peserta lomba saling adu pukul guling untuk menjatuhkan lawannya ke sungai. Lomba ini tidak dibatasi waktu, namun peserta yang jatuh dan tercebur sungai dianggap kalah. Bagi mereka yang ingin menang, lomba adu pukul guling ini harus mampu menjatuhkan lawannya ke sungai dengan cara memukul guling di area tubuh. Peserta dilarang memukul kepala lawannya. Jika memukul kepala lawan, maka akan terkena diskualifikasi. Untuk juara pertama akan mendapatkan uang sebesar Rp1 juta. Sedangkan juara 2 mendapatkan uang senilai Rp750.000 dan juara 3 mengantongi uang Rp500.000 dari panitia penyelenggara lomba. Menjunjung rasa nasionalisme, pengelola Tol Kanci Pejagan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar sejumlah perlombaan serta upacara untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun. Usai menggelar upacara kemerdekaan, puluhan karyawan bersama pihak kepolisian PJR mengikuti perlombaan catur, sepak bola mini, bulu tangkis, dan perlombaan memindahkan air menggunakan topi kerucut. Kegiatan diharapkan dapat mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan integritas pegawai serta rasa nasionalisme terhadap perusahaan dan negara. Tidak hanya menggelar upacara sederhana, namun karyawan juga sekaligus menyalurkan bantuan sembako ke warga sekitar. Warga Kampung Ketengan, Bangkalan, Jawa Timur antusias mengikuti lomba menangkap bebek di aliran sungai dengan cara mata tertutup kain. Lomba unik ini dipilih sebagai sarana hiburan sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi bagi kekompakan warga. Para peserta pun tak dibatasi dari kampung-kampung lain, sehingga menambah keseruan dan dapat mengikuti lomba ini. Tim TV One mengabarkan. Ya Sita, untuk mengetahui bagaimana sih keseruan lomba-lomba yang ada di daerah di berbagai Indonesia, kami sudah memiliki informasinya dari rekan kami yang ada di Jogja dan juga ada di Makassar bersama dengan Samsu Ma'arif dan juga Aga Dumadi. Tapi kita ke Makassar terlebih dahulu, ada Samsu Ma'arif. Samsu, silakan dengan laporan Anda bagaimana keseruan lomba-lomba yang ada di daerah sana. Ya, benar sekali. Untuk keseruan memeriahkan Hari Kemerdekaan yang ke-81, tentunya saat ini saya sedang berada di Kecamatan Tawang, Makassar, dan di belakang saya ini pemirsa, ini sudah ada ibu-ibu yang sangat antusias. Mereka mengisi kemerdekaan dengan pertandingan. Ini sepertinya kalau dari yang saya lihat, mereka memasukkan karet gelang dengan menggunakan sedotan. Ini mereka tidak boleh menggunakan tangan pemirsa, sehingga sementara di dalam wajan ini ada tepung yang ditumpuk, yang dikumpulkan, kemudian diisi dengan karet gelang. Nah, ini yang mereka perlombakan, mereka banyak-banyakan berapa banyak karet gelang yang berhasil mereka kumpul. Tentunya ini sangat semarak banyak sekali warga yang ada di sini, warga Kecamatan Tamamo Makassar ini, Kelurahan Tamamo Makassar ini yang berada di tempat ini. Aduh, sini banyak sekali tepung pemirsa. Berada di tempat ini untuk menyaksikan langsung seperti apa kemeriahan ibu-ibu untuk iya pemirsa, ini bisa lihat bagaimana ada, bayangkan pemirsa, ada 4 kepala ibu-ibu yang bertumpuk dalam
satu wajan bagaimana kepala mereka saling berbenturan. Namun tentu saja ini tidak mengurangi semarak memeriahkan Hari Kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia. Bukan hanya ibu-ibu, di sini banyak sekali anak-anak yang juga ikut bersorak untuk memberikan semangat kepada para peserta, para ibu-ibu yang berlomba di tempat ini, pemirsa. Ini sudah berlangsung sejak sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi. Tadi ada perlombaan memecahkan balon, kemudian dilanjut dengan perlombaan memasukkan karet gelang ke dalam sedotan yang ada di wajan ini. Nah, ini sisa sedikit lagi nih karet gelangnya dari tempat ini. Tentunya ini juga membutuhkan strategi ya. Bagaimana bisa menghalangi lawan. Oh, ibu jangan diangkat wajannya, Bu. ini pelanggaran nih, panitia pelanggaran. Ya, pemirsa, bahkan tadi ada peserta yang justru mengangkat gelangnya, pemirsa. Nah, saya mau bertanya nih kepada salah satu ibu-ibu. Wah, Ibu capek, Bu? Capek banget. Namanya siapa? Namanya Ibu Erna. Ibu Erna. Ibu Erna. Iya, Ibu Erna. Ini tadi sudah mengumpulkan berapa banyak karet gelang? Nggak tahu panitia. Dia sudah tidak bisa. Ibu Erna sudah tidak bisa bicara lagi. Dia tidak bisa menghitung berapa karet gelang. Oh, dari Cirebon tuh ya. Dari Cirebon. Oh, siap. Terus satu lagi nih. Ibu siapa namanya? Nama saya Jum. Ibu Jum. Wow, Ibu Jum di dagunya penuh tepung tuh. Semangat. Tetap semangat, Bu ya. Baik, pemirsa. Ini tadi bagaimana kemeriahan? Ya, pemirsa, tadi bagaimana kemeriahan warga Tamawa Makassar ini. Beginilah caranya warga dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan kita yang ke-81. Tentunya ini adalah pesta seluruh rakyat Indonesia, karena bukan hanya tempat ini. Tadi di veteran sana juga ada lomba anak-anak, kemudian di Jalan Abdullah dan Sudua juga berlangsung lomba pukul bantal di atas kanal. Itu beberapa lokasi yang ada di Makassar yang saat ini yang kami sempat pantau tadi dalam mengisi kemeriahan kemerdekaan pada hari ini. Baik, itu dulu mungkin informasi dari Makassar. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Seru sekali ya Samsul Ma'arif lombanya tadi. Saya curiga habis ini Samsul Ma'arif yang ikut lomba rebutan gelang karet gelang tadi. Bu Erna sama Bu Jum ya. Aku megang Bu Erna deh. Kamu siapa? Kita ditanya sama Samsul Ma'arif siapa yang menang. Nah, dari Makassar kita bergeser ke Yogyakarta, ada Arga Dumadi. Kalau di Yogyakarta ada lomba apa saja yang seru nih, Arga? Ya, pemirsa, kalau di Yogyakarta sendiri ini ada agenda bertajuk Pesta Rakyat, dan ini ada beberapa acara dalam kegiatan tersebut. Di antaranya ini adalah pemeriksaan kesehatan gratis untuk siapapun yang melintas di Malioboro. Ini di layar kaca Anda terlihat ya, ini ada pemeriksaan gula, kemudian juga kolesterol, asam urat. Dan ini tadi sudah dibuka sejak pukul 9 pagi, hingga saat ini antriannya tidak kunjung berkurang ini pemirsa ya. Dan ini petugasnya ini berasal dari puskesmas yang ada di kota Yogyakarta. Oke, ini saya mau ngajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu peserta. Ini lagi diukur tinggi badannya. Ya, selamat siang Mbak, boleh kita ngobrol sebentar ya? Ini baru saja selesai diukur tinggi badannya. Oke, bentar. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Sonia. Mbak Sonia. Mbak Sonia dari mana nih Mbak? Saya dari Madiun. Madiun. Ini di Jogja dalam rangka apa? Gimana? Ke Jogja dalam rangka apa? Kerja di sini. Oh, memang kerja di sini. Oke, Mbak. Ini sengaja datang ke Malioboro untuk cek kesehatan gratis atau gimana sih? Nggak sengaja sih, Kak. Karena waktu itu kan hari libur, kerja, keluar aja gitu. Ternyata ada ini, ikut gitu. Oke. Ini tadi ngantrinya lama nggak? Nggak juga sih, lumayan gitu. Oke. Udah tahu belum? Ini nanti cek kesehatannya apa aja yang diperiksa?
Yang saya tahu, yang saya dengar itu kurang lebih ada cek gula darah, asam urat, sama kolesterol, sama itu tensi. Oke, kira-kira hasilnya bakalan bagus nggak nih, Mbak? Ya kurang tahu karena ya ini saya juga kepo, pengen tahu aja gitu. Oke. Ini tadi baru apa aja, Mbak? Oh, baru itu cek tinggi badan sama berat badan. Oke, kalau gitu silakan lanjutkan. Ini sambil ditunggu sama petugasnya soalnya ya, pemirsa ya. Oke, dan ini pemirsa bisa dilihat sendiri, ini antreannya itu begitu panjang dan ini dari yang tua, muda, kemudian juga ada yang dari Yogyakarta asli maupun juga ada yang pengunjung yang memang lagi jalan-jalan aja di sini. Ini berkumpul di sini melakukan cek kesehatan gratis. Tapi dalam rangkaian kegiatan pesta rakyat ini pemirsa tidak hanya ada cek kesehatan gratis, karena kabarnya nanti ini juga akan ada angkringan di 7 titik di sepanjang Malioboro Yogyakarta yang saya juga belum tahu nih titiknya ada di mana. Dari tadi pagi saya mencoba mencari. Kemudian juga ada pentas musik ini dari 1000 musisi jalanan yang ada di Yogyakarta begitu. Karena memang rangkaian dari pesta rakyat ini cukup panjang dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam nanti begitu pemirsa. Mungkin samar-samar Anda juga mendengar ada suara musik karena memang di ujung sana di sekitar titik 0 km Yogyakarta itu ada panggung juga dan ini terus memainkan musik dari siang ini tadi dan kemudian juga terus berlangsung dan masih ada banyak rangkaian kegiatan lainnya termasuk juga katanya akan ada gunungan UMKM yang ini nanti akan bisa diperebutkan oleh wisatawan ataupun warga yang berada di kawasan Malioboro dan titik 0 km Yogyakarta ini. Untuk sementara demikian kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga atas informasinya. Banyak sekali keseruannya ya, Sita, beragam dari berbagai daerah. Namun sayangnya kita harus beralih informasi ke kabar yang kurang baik sebetulnya terkait apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Gempa susulan kembali mengguncang Pulau Flores pada Senin pagi. Kabarnya saat lagi usai jeda berikut ini. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, gempa susulan kembali mengguncang Pulau Flores pada Senin pagi. Gempa bermagnitudo 5,8 kembali mengguncang Pulau Flores dengan kedalaman 10 km Kabupaten Nagekeo. Guncangan gempa membuat ratusan pelajar SMP dan SMA Seminari Bunda Segala Bangsa yang sedang membersihkan halaman sekolah lari berhamburan ke lapangan. Mereka tidak bisa menggelar upacara apel bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 karena takut akan gempa susulan. Sejak diguncang gempa 7,7 magnitudo Sabtu kemarin, para pelajar calon imam Katolik harus bertahan di lingkungan sekolah dan saat malam hari para pelajar harus tidur di lapangan futsal beralaskan kasur dan beratap bulan bintang karena ketiadaan tenda. Berikutnya pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT menyalurkan bantuan bagi para korban bencana gempa tektonik 7,7 magnitudo yang memporak-porandakan wilayah Flores. Bantuan yang disalurkan melalui wilayah ND dan sekitarnya akan menyusuri wilayah Barat Flores hingga ke Manggarai dan lokasi bencana lainnya. Bantuan tanggap darurat yang dikirim BPBD NTT berupa air mineral, makanan cepat saji, terpal, kasur lipat, perlengkapan mandi serta perlengkapan wanita dan bayi. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores NTT pada Sabtu lalu berdampak pada banyaknya bangunan yang roboh hingga menelan korban jiwa. Ribuan warga harus mengungsi dan menempati tenda-tenda pengungsian sementara. Kami akan geser ini lebih kepada bantuan kebutuhan dasar, yaitu beras, goreng, terus ada sabun, telur, peralatan dukungan di pengungsian itu kita ada kirim alat tidur ya, alat tidur, kasur. Rencananya akan menyisir dari ND menuju ke Manggarai Barat. Dan untuk memperbarui informasi, kita sapa rekan Margareta Novita yang ada di Sika, Nusa Tenggara Timur.
Margareta, bagaimana update informasi terbaru dari sana? Margareta. Ya, Herlinda dan juga pemirsa, saat ini saya berada di pengungsian Gor Samador yang ada di Maumere, Kabupaten Sika, dan bisa dilihat di belakang saya ini merupakan tenda-tenda dari pengungsi yang sudah berdiri sejak beberapa hari lalu. Dan saya mau ajak Anda untuk langsung bertanya kepada salah satu pengungsi di sini, bagaimana rasanya menjalani merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus, namun mereka harus di tempat pengungsian dan tidak bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Saya mau ajak Anda untuk ke sini, pemirsa, untuk bertanya langsung. Di sini ada permisi, Ibu. Ibu namanya siapa, maaf? Ibu namanya siapa, Bu, maaf? Bu Diana. Bu Diana gimana nih, Bu? 17-an tapi merayakan di pengungsian. Sini juga. Sedihnya gimana tuh, Bu? Biasanya hari kemerdekaan 17 di kampung Ibu ada perayaan apa? Ya, makarun, main balon, ajak pinang. Gimana masak nggak, Bu? Masak. Kalau anak-anak sana sendiri gimana, Bu? Kan biasanya ada karnaval ya? Ini di pengungsian seperti apa, Bu? Sedih nggak, Bu? Ya, kita, tapi apa boleh buat. Biasanya kalau mereka karnaval apa tuh, Bu? Pakai kostum kah atau gimana? Ya, adat. Adat Jawa. Sama ya, Bu ya? Ibu Diana di sini sama siapa, Bu? Sekeluarga kah atau seperti apa? Ya, sekeluarga. Simpan, kemanakan. Dari kapan, Bu, mengungsi di Samador ini? 2 minggu. Kan Sabtu. Kalau pas terjadi gempa seperti apa sih, Bu? Ibu di rumah sudah bangun kah atau masih belum? Bangun. Boleh Bu diceritain apakah langsung mengungsi atau gimana, Bu? Kemudian kita reda dan tidak lama goyang lagi, reda lagi, dan sudah lagi. Sempat pulang ke rumah nggak, Bu? Ngecek barang di rumah? Lalu tadi pagi Bu kan ada tempat susulan mana, Bu? Ya, kebetulan tadi ada kami di rumah, jadi balik lagi ke tenda lagi. Aman, Bu, nggak ada roboh retak, Bu? Alhamdulillah. Ibu Diana, terima kasih ya sudah mau bercerita. Ibu tetap semangat dan semoga bisa segera kembali ke rumah ya, segera normal kembali. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu pengungsi yang ada di Gor Samador, Maumere, dan mereka memang mengatakan gempa susulan ini masih terus terjadi hingga tadi pagi tepatnya, dan mereka pun masih berada di pengungsian hingga waktu yang belum ditentukan karena memang menunggu situasi kembali aman. Untuk secara kembali ke studio. Ya, Margaret, terima kasih atas informasi Anda. Tetap jaga kesehatan dan jaga diri selalu. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi lainnya usai jeda berikut ini. Pertama kali minum lem mineral, aku sempat mikir, kok ada air yang seger banget, seperti ada manis-manisnya. Dari mana ya rasa manis-manisnya ini? Saya lihat sendiri pabriknya. Lem mineral, airnya dari sumber pegunungan asli, kaya akan mineral alami. Dan ternyata mineral inilah yang bikin airnya kayak ada manis-manisnya. Lem mineral, sehatnya mineral terlindungi. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Pertama kali minum lem mineral,
Aku sempat mikir, kok ada air yang seger banget, seperti ada manis-manisnya. Dari mana ya rasa manis-manisnya ini? Saya lihat sendiri pabriknya. Le Mineral, airnya dari sumber pegunungan asli, kaya akan mineral alami. Dan ternyata mineral inilah yang bikin airnya kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Haircare biasa nggak bisa cegah rontok, skincare bisa. Baru Dove Biotin Hair Fall Control dengan kandungan skincare teruji klinis memperkuat kulit kepala. Rambut rontok berkurang, tumbuhkan 2.700 helai rambut. Pakai Dove baru. Saya suka mineralnya karena latihan tiap hari. Keringat banyak keluar. Makanya saya pilih Le Mineral. Mineralnya jelas ada di botol. Itu benar. Le Mineral sumbernya berasal dari pegunungan terpilih yang mengandung berbagai mineral alami, baik untuk tubuh. Badan berasa lebih enteng. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru, formula ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar Gurih mantap! Saya suka mineralnya karena latihan tiap hari. Keringat banyak keluar. Makanya saya pilih Le Mineral. Mineralnya jelas ada di botol. Itu benar. Le Mineral sumbernya berasal dari pegunungan terpilih yang mengandung berbagai mineral alami, baik untuk tubuh. Badan berasa lebih enteng. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Sunlight baru ya sayang, buset tumbe-tumbe. Sunlight lebih kental ya sayang, buset tumbe-tumbe. Piring bersih kesat ya sayang, buset tumbe-tumbe. Indonesia berzikir spesial Hari Kemerdekaan. Berkuat iman untuk persatuan. Bersama Syekh Muhammad Jabir, Ustadz Encep Sehabudin, Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro, dan Ustadz Riza Muhammad. Disiarkan langsung dari Masjid Agung Al-Barokah, Jalan Raya Keranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Senin 17 Agustus pukul 8 malam, live di TV One. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kepala Badan Intelijen Negara BIN Muhammad Herindra hadir dalam upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Kepala BIN hadir mengenakan baju adat Melayu dengan ornamen berwarna emas yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Pertama, saya ingin mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara kita di NTT yang terkena musibah. Mudah-mudahan mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Itu aja. Pak, ini bisa dijelasin baju adat apa? Ini adat Melayu ya. Dan orang Jawa pakai adat. Ya, ini merupakan kasanah kekayaan alam Nusantara. Tentunya ini adalah banyak warna emasnya, lambang kemakmuran. Mudah-mudahan Indonesia ke depan akan lebih makmur dan sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, puluhan siswa peserta upacara pingsan saat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di alun-alun Kecamatan Wonobulyo, Kabupaten Polewali Bandar, Sulawesi Barat. Tim kesehatan dari Puskesmas menggerakkan 2 mobil ambulan untuk mengevakuasi pasien yang pingsan. Sebanyak 10 siswi dilarikan ke Puskesmas dan sebagian lainnya dirawat di bawah tenda yang ada di sisi lapangan. Sejumlah siswi yang pingsan mengalami sesak nafas akibat kepanasan saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
kawasan lingkungan. Semua cabang ini Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, dan kami masih akan memberikan informasi terkait peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI yang dilakukan secara serentak di 15 pos lintas batas negara PLBN. Salah satunya di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Warga dan peserta upacara dengan hikmat mengikuti upacara kenaikan bendera. Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia digelar di perbatasan Indonesia-Malaysia. Upacara berlangsung di pintu keluar masuk negara pos lintas batas negara di Entikong yang dihadiri Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Deputi 1 Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Masyarakat Entikong. HUT kemerdekaan kali ini mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur menjadi landasan semangat peringatan kemerdekaan. Sekaligus mencerminkan komitmen untuk mendorong pemerataan pembangunan termasuk daerah perbatasan sebagai garda terdepan wajah Ibu Pertiwi Indonesia. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara berharap masyarakat bisa menjadi pintu masuk yang baik di perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara. Kami ingin mendorong agar perbatasan juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi kita ke depan ini, agar masyarakat perbatasan kita memiliki pemberdayaan dan resilience ekonomi yang lebih baik, dan pada waktunya nanti mereka bisa dengan penuh percaya diri menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang tidak selalu dibanding-bandingkan dengan wilayah negara-negara lain. Setelah upacara HUT kemerdekaan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan tarian kolosal yang menggambarkan semangat perjuangan warga perbatasan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tutwuri dan Heri Brabadiah, TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Saya Sita Paprika. Saya Ninda Febiola. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan merdeka!